Kerajaan, saya Lestari, senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku.
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, berjumpa kembali di live devotion Rock Satelit Kota Pujian. Judulnya adalah Carilah Perdamaian. Kalau kita mendengar kata damai, hari-hari ini sudah jarang kita temui tentang damai. Apalagi zaman COVID, ya. Tekanan begitu berat, masalah dan tantangan itu timbul. Sehingga mempengaruhi satu kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, carilah perdamaian. Firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berbicara damai itu tidak mungkin dihubungkan erat dengan kejahatan, tidak mungkin. Maka firman Tuhan katakan, jauhilah yang jahat. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, marilah kita koreksi kehidupan kita. Adakah kehidupan kita sesuatu perbuatan yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari koreksi itu dan bertobat. Supaya kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bukan sampai di sana, tapi firman Tuhan katakan carilah perdamaian. Dan berusahalah mendapatkannya. Kita tahu bahwa perdamaian ini ada kata dasar damai. Damai sejahtera. Itu kalau kita lihat buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu luar biasa yang dari Tuhan. Jadi damai ini sumbernya dari Tuhan. Bukan kekuatan saudara dan saya, tapi ini dan sumbernya dari Tuhan yang ada, yang bertakhta di dalam hidup kita, dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, berusahalah mendapat katanya. Karena ini sumber daripada kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain. Kenapa? Karena Kristus telah memberikan teladan. Teladan damai itu yang dia lakukan sudah diberikan kepada kita dan Yesus itu pun sudah melakukannya. Makanya Tuhan mau mencari orang yang mau mempersiapkan hidupnya, kerohaniannya
sehingga melaluinya berkat Allah itu dicurahkan dan dijadikan berkat untuk memberkati bangsa-bangsa. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara dan saya hanya cari berkat dunia, saudara akan kecewa. Ketika saudara mendapatkan berkat dunia, bahkan itu akan menjadikan saudara dan saya sombong, tinggi hati. Kesombongan tinggi hati ini merupakan awal daripada kehancuran setiap kita. Kenapa? Karena kesombongan itu menyebabkan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita menghina orang lain, kita tidak menghargai orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau cari Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kemuliaan, tapi saudara dan saya akan alami mujizat Tuhan. Bukan itu saja, tapi saudara akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Ketika kita mencari Tuhan, saudaraku, kita akan mendapatkan satu jalan. Yang pertama, jalan apa? Jalan hikmat. Ketika hikmat itu ada, maka saudara tidak akan stres dalam menghadapi kehidupan saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah, hormat kepada Allah, percaya kepada kuasa Allah. Itu luar biasa saudaraku. Maka yang pertama kita bila mencari Tuhan, maka saudara dan saya akan dapatkan hikmat itu. Kalau kita boleh lihat dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kita menghormati Allah, kita percaya kepada Allah. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ya, luar biasa. Orang yang berhikmat, yang takut akan Allah, itu adalah orang-orang yang berbudi dan berbudi yang baik. Saya percaya waktu itu dari mulutnya keluar pujian-pujian kepadanya sekarang dan selamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini kebingungan terjadi. Banyak yang di PHK, ya. Banyak yang tutup tokonya, bangkrut alias bangkrut. Bahkan saudaraku, bukan hanya itu saja yang menimpa kita. Justru kalau kita tidak hati-hati dalam hidup kita, kalau kita memutuskan yang salah, saudara akan menjauhi Tuhan. Ini yang paling bahaya. Makanya hikmat ini, hikmat yang daripada Allah, Allah yang memimpin kita itu akan mengembalikan saudara dan saya, meskipun keadaan saudara dan saya dalam keadaan tertekan sekalipun, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memberikan pengetahuan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga saudara dan saya, ketika saudara dan saya menikmati jalan-jalan Tuhan ini, saudara penuh ucapan syukur, penuh puji-pujian kepada Allah. Memang luar biasa. Apalagi sekarang saudara sakit, ya COVID, di mana-mana COVID. Puji Tuhan, hari ini Indonesia telah dilawat oleh Tuhan. Dan COVID makin hari makin berkurang. Saya percaya justru berkurangnya COVID ini saudaraku, justru saudara dan saya sebagai orang percaya mulai hari ini harus cari hikmat, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan ini penting sekali. Yang kedua, bila saudara dan saya cari Tuhan, di samping damai itu kita dapat,
Yang kedua, kita dapatkan kelepasan dari yang jahat. Saudara, tidak usah diajarin tentang kejahatan, tentang kecurangan. Saudara nggak usah diajar sejak kecil pun kita seringkali curang dalam hidup, itu tidak usah diajari. Tapi puji Tuhan, dengan mencari Tuhan, segala kejahatan, perbuatan yang jahat, saudara dan saya dicelikkan oleh kuasa firman Tuhan, dan saudara akan mengerti, saudara akan sadar, dan saudara bertobat. Ya, kalau kita boleh lihat di Mazmur, naik Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, Daud telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apa yang menjadikan saudara gentar hari-hari ini? Menjadi saudara takut hari-hari ini? Yang kaya pun hari-hari ini, yang banyak hartanya hari-hari ini juga mereka bimbang, mereka takut kalau satu kali kelak dirampok oleh perampok. Saudaraku yang kekasih, apa yang membuat saudara dan saya hari-hari ini merencanakan kejahatan, saudaraku? Bertobat. Allah sanggup menyadarkan saudara dan saya itu kembali pada jalan-jalan Tuhan. Bertobat, meninggalkan perbuatan lama yang jahat itu, dan mulai berjalan bersama Tuhan, dan saudara akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dia sanggup melepaskan. Saudaraku yang kekasih, Dia Allah yang berkuasa. Puji Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan. Yang ketiga, saudara dapat perlindungan dan dikawal malaikat. Luar biasa, dikawal malaikat, dapat perlindungan. Perlindungan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Saudara tidur pun, ketika saudara tidur, saudara tidak sadar, di situ juga ada penjagaan malaikat Tuhan. Ya, amin, amin. Maka saudara kalau mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan perlindungan dan dikawal oleh malaikat itu. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku, hari ini malapetaka, apapun yang terjadi bisa terjadi tiba-tiba, sekonyong-konyong, tiba-tiba terjadi. Makanya itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh berlindung di bawah tangan Tuhan. Ya, saudara, jangan lari kemana ketika saudara mengalami masalah. Datang kepada Tuhan, berserah penuh. Lihat perlindungan Tuhan. Dia akan menyertai saudara dan saya. Bahkan bukannya menyertai, tapi saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam masalah itu. Sehingga waktu itu saudara akan bersuka cita, saudara akan mengalami damai yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati